Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 5 September sampai dengan tanggal 9 September 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham minggu ini saya akan bahas satu video 6 saham ya. Jadi ada beberapa video, nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, bantu like juga. Kemudian kalau bisa nontonnya dari awal sampai akhir ya supaya lebih jelas. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk INKP. Jadi yang terakhir INKP dia tiba-tiba naik tinggi ya karena laporan keuangannya bagus seperti itu ya. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan di sini INKP itu dia baru saja breakout ya. Jadi kalau mau buy itu sebenarnya boleh saja. Jadi sebelumnya sudah saya gambarkan di sini gambarnya ya. Supportnya 7325 ini area buy on weakness sudah saya gambarkan juga. Jadi kalau yang mau buy silakan, memang cenderungan masih sideways ya. Nah, minggu lalu dia breakout. Nah, apakah kita boleh buy? Boleh buy ya seperti itu ya. Nah, kita jangan takut, Pak Sunar, jangan-jangan nanti turun lagi. Ya, kalau turun lagi kita pasang aja trading stopnya atau stop lossnya. Kalau kita perhatikan di sini berdasarkan acuan dari high sebelumnya 8450 ya. Jadi selama dia masih bertahan di atas 8450 untuk INKP, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 9275 dengan targetnya di 10.275. Tapi ada kemungkinan setelah dia breakout, dia konsolidasi lama seperti ini ya. Karena sebelumnya dia setelah kalau kita perhatikan mundur ke belakang ya, nah di sini ya. Jadi dia di sini konsolidasinya ini lumayan lama ya, naik kemudian turun, naik turun ya di sini ya, lumayan lebar, bahkan sempat drop ke bawah di sini, kemudian dia rebound lagi, bahkan dia breakout naik lagi ya. Jadi ada kemungkinan dia mungkin sideways dulu, kemudian rebound lagi naik breakout ke atas 10.275 bisa aja, tapi bisa aja langsung naik ke atas 10.275 bisa ya, seperti itu ya. Jadi yang penting di sini adalah kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, support resistennya sudah saya gambarkan, yang mau buy langsung boleh pasang stop lossnya pakai acuan yang tadi ya, high-nya di sini sekitar 8.500 ya, selama di atas 8.500 tadi saya sebutkan 8.450 ya, tapi di sini 8.500 ya. Itu masih cukup menarik ya seperti itu ya. Atau kalau mau buy on weakness tunggu lagi di bawah 7325 ya. Atau buy-nya bertahap aja ya seperti itu ya. Naik ke atas 9275, buy high sell higher boleh aja, target price berikutnya di 10.275. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Nah, untuk daily chart-nya untuk INKP bagaimana Pak Sunar? Nah, ini area buy on weakness sebelumnya sudah saya gambarkan lumayan panjang di sini ya. 8250, kemudian 7875. Harusnya yang ngikutin saya ini kalau dia koreksi berhasil rebound breakout naik ke atas ya kita buy, naik ke atas 8600 tambah lagi ya seperti itu ya. Nah, di sini memang area konsolidasinya sebelumnya kalau kita perhatikan dia naik tinggi kemudian besoknya koreksi. Jadi ada peluang minggu ini koreksi nggak Mas Sunar? Ya, mungkin Selasa ada Senin sampai Selasa mungkin ada peluang untuk koreksi ya. Yang penting di sini selama dia masih bertahan di atasnya 8600 atau pakai acuan hanya di sini 8500 masih cukup menarik ya untuk INKP ya. Karena MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih jauh di atasnya MA20. Kalau mau tunggu buy on weakness ya mungkin tunggu di 8250 atau sekitar 8500 ya. Jadi kalau dia koreksi kemudian rebound mantul ke atas bisa langsung barang kita untuk buy. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, buy-nya bertahap aja, target price berikutnya di 9275. Kalau dia breakout naik lagi, maka target price berikutnya kalau kita gambarkan dari swing high sebelumnya di sini, ini kurang lebih sekitar areanya 10 ribuan ya di sini ya. Jadi sebenarnya untuk INKP ini, apakah sudah ketinggian kalau mau buy? Sebenarnya nggak juga ya seperti itu ya, karena MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih jauh di atasnya. Jadi memang setelah naik ke atas ada peluang untuk koreksi nggak Pak Sunar? Ada ya. Yang penting adalah di sini adalah kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau takut ya tunggu area buy on weakness lagi 8250 atau 7875. Kalau nggak dikasih ya kalau dia berhasil breakout lagi ya, ketika dia turun di bawah 8500 breakout naik ya kita persen buy atau 8500 di sini ya terserah ya. Jadi acuannya ikutin garis saya 8500 saya ambil dari swing high di sini atau pakai swing high yang terdekatnya di sini ya. Atau buy sekarang boleh aja ya seperti itu ya, banyak bertahap aja. Jadi pilihannya terserah Anda. Tapi sejauh ini uptrendnya masih bagus, harganya juga masih cenderung bagus, volumenya mendukung ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk INKP ya. Oke, berikutnya untuk Tekim. Jadi Tekim memang agak sedikit berbeda, dia lebih lesu daripada INKP sebelumnya. Tapi di sini sudah saya gambarkan 6725. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 6725, memang sebelumnya dia gagal ya. Dia di sini kalau kita lihat dia naik sebentar kemudian dia gagal turun lagi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini dia sudah mulai naik lagi. Kalau kita lihat sebelumnya di sini juga gagal ya sebelumnya ya. Dia turun ya. Nah, kita jangan terlalu kaku. Kalau di sini dia berhasil naik ke atas 7275 untuk Tekim ini kita boleh buy.
Jadi kalau yang belum punya, buy high sell higher, naik ke atas 7275, buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, kalau mau tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 7925 dan 9000. Kalau yang mau tunggu buy and rest ya tunggu lagi di 6725 lah, area support terdekatnya. Ini untuk weekly chartnya, support resistennya. Kalau untuk daily chartnya, ini gambarnya sudah saya gambarkan garis-garisnya. Resisten terdekatnya di 7275. Kalau dia berhasil naik ke atas 7275, kita boleh buy. Target price berikutnya 7625, 7925 dan 8100 ya. Jadi TKM ini memang sudah mulai naik ke atas, tapi kita buy-nya jangan terlalu banyak karena ini resisten 7275 masih cenderung cukup kuat ya. Mulai dari sejak dia breakout awal Maret ya. Kemudian dia gagal, dia turun di bawahnya 7275. Jadi kalau berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi untuk average up ya, seperti itu ya. Atau kalau yang belum buy high sell higher. Kurang lebih seperti itu untuk TKM cukup ya. Oke, berikutnya untuk Telkom. Kalau kita perhatikan Pak Sunar, Telkom ini secara weekly-nya area buy weakness sudah saya gambarkan di 4.400 ya sampai 4.250. Artinya kalau dia turun di bawahnya berhasil rebound mantul ke atas, kita buy ya. Naik ke atas 4.550 tambah lagi. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 4.550 ya. Nah, kalau belum punya ya tunggu aja. Kalau yang mau tunggu area buy weakness ya tetap tunggu di 4.400 atau 4.250 ya. Jadi kalau koreksi di bawahnya berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Mau buy sekarang boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 4.700, kita buy, naik lagi ke atas 4.770 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas 4.850 tambah lagi ya, seperti itu ya. Target price-nya masih tetap sama di 5.000 untuk Telkom. Memang kecenderungan di sini sideways di antara range-nya cukup lebar ya, 4.400 sampai dengan 4.700 itu sideways range-nya sebelumnya. Jadi kalau yang takut ya tunggu aja area buy on weakness saja kalau nggak buru-buru ya. Ini untuk weekly-nya. Kalau untuk daily chart-nya sudah saya gambarkan juga garis-garisnya. Buy on weakness terdekat di 4.500 atau 4.300. Jadi artinya kalau dia koreksi di bawahnya 4.500, kita tunggu. Kalau rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Atau di area 4.300 ya. Ini tetap sama untuk yang buy on weakness ya. Jadi untuk trading Telkom ini memang cukup mudah juga ya, seperti itu ya. Memang kadang-kadang, oh Pak Sunar, ini sudah naik, kemudian dia merah turun koreksi, besoknya naik lagi. Ya begitulah seni dari trading ya. Kadang-kadang dia tembus ke atas, kemudian gagal lagi besoknya, kemudian besoknya lagi naik lagi ya. Yang penting di sini adalah kita tahu pasang resikonya. Jadi kalau misalnya breakout ke atas 4.500, stop lossnya ya pasangnya di 4.300 sesuai dengan gambar garis yang saya berikan. Memang agak jauh ya range-nya ya. Seperti itu ya. Tapi kalau saya rasa sih dari 4.500 kalau buy ke atas, stop lossnya di 4.300 ya nggak terlalu jauh lah ya stop lossnya ya, seperti itu ya. Nah di sini kalau yang mau buy high sell higher boleh sekalian tunggu breakout ke atas 4650, kita buy. Target price berikutnya dia akan menguji swing high di sini ada dua ya. Di sini yang terdekat 4.700 dan 4.770. Jadi kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 4.840 dan 5.000. Memang kecenderungan masih sideways ya, sidewaysnya lebar ya, seperti itu ya. Ya terserah, kita tunggu aja. Kalau nggak buru-buru ya tunggu di 4.300 atau 4.500 tetap sama ya. Nah maksimum di 4.000 ya. Kalau turun di bawah 4.000 jangan buy on weakness lagi ya. Karena kalau turun di bawah 4.000 dia resiko makin dalam ya, seperti itu ya. Memang di sini sebelumnya ya Pak Sunar turun di bawah 4.000 ternyata rebound kan. Ini juga rebound, berarti turun di bawahnya kita boleh buy. Belum tentu ya, kita jangan terlalu kaku. Kalau ini ceritanya turun lagi ya, dia ada kemungkinan resiko bisa turun sampai 3.600 ya, ini ya, seperti ini ya. Ya kalau sudah terjadi sih ini 3.600 ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Wah ini tuh di 4.000 Pak Sunar, ini kan naik dia langsung bagus. Ya memang ini kan area buy minusnya, tapi kalau masih di bawahnya kita jangan buy dulu. Ini ada kemungkinan bisa tembus lagi ke bawah sampai 3.600. Tapi sejauh ini uptrend-nya masih cukup menarik, cenderung sideways, jadi belinya bertahap aja sesuai dengan yang saya bahas ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR, untuk weekly chart-nya di sini UNTR ini masih cukup menarik ya. Jadi saya sebutkan selama dia bertahan di atas 31.000 ya. Jadi area buy minusnya terakhir di 31875. Nah, di sini kalau dia breakout ke atasnya ini high-nya sebelumnya 34050, apakah kita boleh buy high sell higher? Boleh ya. Maka target price berikutnya adalah sekitar 35.000 ya. Ya kalau kita perhatikan di sini, ini formasi dari rounding bottom ya. Dia kalau breakout ini targetnya sampai 35.000. Ya berikutnya dia akan menguji 35.000. Ada kemungkinan sampai nggak Pak Sunar? Ada ya, karena di sini sebelumnya dia setelah naik tinggi kemudian koreksi dia breakout higher high. Jadi kalau di sini kalau dia breakout lagi ini lumayan menarik ya, masih bisa ke 35.000. Kalau breakout lagi Pak Sunar, untuk UNTR ini apakah masih bisa naik lebih tinggi lagi? Masih ada peluang ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut ketinggian. Jadi target berikutnya di 40.500. Di sini tengah-tengahnya ada checkpointnya kurang lebih di swing high-nya di sini ya.
37.450. Jadi untuk UNTR ini masih ada peluang untuk breakout lagi ya ke atas 35.000 dengan targetnya di 37.450 dan 40.500. Itu dari weekly-nya seperti itu ya. Nah, kalau dari daily chart-nya di sini untuk UNTR sudah saya gambarkan. Kalau mau tunggu buy on weakness tunggu di 31875 atau 30.300 lah ya. Memang sebelumnya di sini bawahnya di sekitar 27.700. Kalau tunggu di bawah sih mungkin terlalu lama ya. Jadi paling nggak mungkin ya 30.300 ya. Jadi kalau koreksi di bawahnya berhasil rebound barusan kita buy. Kalau turun ya mungkin kita tunggu di bawah lagi aja ya seperti itu ya. Tapi kalau saya rasa sih kalau dia turun lagi di bawah 30.300 ya jual dulu semuanya ya. Karena dia kalau sebelumnya gagal dia kalau kita lihat di sini dia lower low ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita breakout kita boleh tambah lagi atau average up ya. Cukup yang untuk UNTR ya. Berikutnya kalau dia naik setiap kelipatan 100 rupiah atau 500 rupiah lah ya. Naik ke atas 35.000 naik. Kemudian naik lagi ke atas 35.500 kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau dia breakout kita tambah lagi atau average up ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Bumi ya. Jadi Bumi ini ada aksi korporasi private placement ya seperti itu ya. Dia sebentar. Saya lihat dulu ya aksi korporasinya untuk Bumi ya. Jadi bentar, mana ini tadi catatan saya. Jadi private placement-nya ini lumayan jumbo ya, seperti itu ya. Kalau nggak salah beritanya private placement-nya ini sebentar ya, saya lihat kan dia di harga 120-an ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau nggak salah lumayan besar ya, seperti itu ya, jumbo banget ya, seperti itu ya. Menerbitkan 200 miliar saham seri C ya, seperti itu ya. Ini masih rencana sebenarnya seperti itu ya. Jadi apakah nanti bakalan naik lagi Pak Sunar untuk Bumi ini? Saya sih secara pribadi terus terang aja memang di masa lalu dia kinerjanya jelek ya, reputasinya juga jelek, manajemennya jelek banget ya. Kalau dia di manage dengan baik harusnya nggak sampai jatuh ke 50 ya sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan seperti emiten batubara yang lainnya, Adaro, PTBA, ITMG kan dia bagus ya. Ya, jadi di sini apakah Bumi masih bisa naik lagi? Kalau kita lihat dari weekly-nya, ini saya kasih gambaran 189 itu resistennya sudah tercapai ya di sini ya. Nah, strateginya yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya tetap sesuai dengan garis yang sudah saya berikan ya, yaitu di garis 156. Jadi fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya. Kalau yang mau tunggu buy on weakness, saran saya tunggu di area 130 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 130, kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya kita barusan buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja seperti itu ya. Nah, ini apakah masih bisa breakout lagi Pak Sunaria? Kita lihat aja, kalau misalnya dia breakout ke atas 190, boleh buy lagi, boleh nggak Pak Sunar? Kalau yang sudah punya boleh ya, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Tapi saya tetap sebutkan ya, resikonya lumayan tinggi yang Buminya, fluktuasinya dia tinggi ya. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya di sini, dia pernah naik dari bawah di sini, ini sampai dari low-nya 58 naik ke 89, tiba-tiba dia bisa drop lumayan cepet ya, dropnya ya, lumayan dalam ya, seperti itu ya. Jadi asalkan kita siap dengan resikonya ya boleh silakan buy ya. Buy high sell higher naik ke atas 190, buy target price berikutnya adalah 230 setelah 189. Nah, setelah 230 maka target price berikutnya di mana Pak Sunar? Ini saya coba gambarkan setelah 230 ya. Kalau dia breakout lagi, maka saya ambil acuan dari high-nya di sini, ini di area sekitar 272 ya. Jadi untuk Bumi ini masih ada peluang breakout ke atas 190, mau buy high sell higher silakan. Bagi yang berani ya. Kalau misalnya takut Pak Sunar saya takut ya udah pilih saham yang lainnya ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk weekly-nya support resistennya. Nah, kalau untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan buy on weakness di area 130-an ya. Ini 122, kalau dia berhasil naik ke atas 130 persen kita buy. Nah, paling terdekatnya di 156 di sini ya, area buy on weakness ya. Jadi kalau dia turun di bawah 156 atau motong garis EMA 20-nya ini, kemudian berhasil rebound mantul ke atas, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 170 tambah lagi, breakout ke atas 190, boleh buy lagi ya. Atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan, naik ke atas 200 tambah lagi ya. Jadi target berikutnya di 230. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 230, ini kurang lebih target price berikutnya di mana ya?
Kalau kita gambarkan mundur ke belakang ya, ini dari swing high yang terdekatnya di sini, ini kurang lebih di sekitar area sebentar ya, 246 di sini ya. Sebentar saya lihatkan dulu, ini mundur jauh ke belakangnya. 248 ya kayaknya di sini ya. Ini tanggal 29 Agustus 2018 ya. Jadi 248. Jadi setelah 230, 248, kemudian berikutnya lagi kalau acuan swing high-nya di sini ini kurang lebih 272 ya. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi, masih ada karena trennya di sini masih cenderung bagus ya. 20-nya mengarah ke atas dan volumenya juga masih cukup ramai ya, seperti itu ya. Kalau takut ketinggian atau takut reputasinya jelek ya, tunggu aja buy and weakness atau buy-nya bertahap aja. Selama dia masih bertahan di atas 130, menurut saya sih masih cukup menarik ya. Memang sebelumnya dia turun, kemudian dia berhasil rebound lagi ya, kita buyback kalau misalnya kena stop loss ya. Nah, seperti itu ya, karena uptrendnya masih cukup menarik di sini. Jadi tunggu aja di 156 kalau nggak berani, atau buy sekarang bertahap aja. Kalau naik ke atas 190, kita tambah lagi atau average up, targetnya di 200 dan 230. Itu untuk bumi ya. Mudah-mudahan aja sukses. Nah, setelah aksi korporasi apakah bakalan drop? Ya, kita nggak akan pernah tahu pasti arahnya kemana. Ya, karena right isunya lumayan jumbo ya. Apakah dengan kesempatan ini dia bisa lepas dari utang-utangnya? Ya, mudah-mudahan. Karena terus terang aja ada yang nyangkut di bumi di harga atas sekitar 400-an masih ada ya, seperti itu ya. Karena kalau salah sekitar 2 minggu yang lalu ada share ke saya, dia masih nyangkut di bumi ada ya, sekitar ratusan juta di harga 400-an lebih ya. Itu sudah lama banget ya dia bilang ya. Sampai akhirnya dia sempat give up di pasar saham ya. Seperti itu ya. Jadi makanya itu kalau kita bicara mengenai kunci sukses di saham, kita harus sabar, fokus dan disiplin ya. Jangan lupa disiplinnya ya. Kalau turun ya kita jual dulu sementara ya. Kalau misalnya dia berhasil rebound lagi, balik ke atas ya, kalau uptrendnya masih bagus ya kita boleh buyback ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya masih satu grup perusahaan BRMS. Nah, pilih yang mana, Bumi atau BRMS? Sebelumnya saya pilih yang BRMS ya. Saya sudah jual kena trailing stop tapi saya belum buyback. Nah, di sini kalau yang mau buy, ini tetap ikutin aja garis-garis saya. Kalau dia minggu ini dia berhasil naik ke atas 250, mau buyback silakan, buy-nya bertahap aja. Naik ke atasnya 262 yang mana adalah high dari minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, kita boleh naik tambah lagi atau average up ya. Atau kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 262 buy, target price terdekatnya di 300. Kalau dia naik lagi ke atas 300, target berikutnya di 380. Jadi dia memang kecenderungan dia masih sideways di area 200, 250, kemudian 250 sampai dengan 300. Atau kalau mau tunggu buy and weakness di area sekitar 200-an di sini ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 200 seperti ini ya, kemudian rebound mantul ke atas, kita kesempatan untuk buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau nggak dikasih, kalau minggu ini dia berhasil breakout ke atas 250, bolehlah kalau mau buy sebagian ya, naik ke atas 262 tambah lagi atau average up. Strateginya seperti itu. Kemudian dari daily chart-nya, ini sudah saya gambarkan, dia testing area 240 ya di sini ya. Jadi saya sebelumnya sudah pernah sebutkan naik ke atas 240 boleh tambah lagi atau average up. Nah, ternyata kalau gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya. Biasanya mudah banget ya. Nah, Pak Suntar kalau sudah breakout kita ambil trailing stop-nya di mana? Ya pakai acuan swing high sebelumnya aja. Di sini swing high-nya sebelumnya kan di 248 ya. Jadi kalau dia turun banyak 248 ya jual dulu. Ya ini ternyata rebound lagi Pak Suntar ya, buyback. Turun lagi jual dulu ya. Kalau trading memang seperti itu ya. Buy sell ya. Kalau nggak mau ya mungkin strategi invest jangka agak panjang. Nah, di sini dia kalau turun di bawah 240 maka tunggu area buy and weakness-nya di sekitar 220 atau yang paling bawah di 200 ya. Jadi kalau dekat dengan 220, kalau dia berhasil rebound atau mantul ya seperti ini ya. Ini dia sampai 222, kemudian besoknya dia mulai rebound ya, kita barusan buy. Dia akan testing lagi MA20-nya di sini ya, masih mengarah ke atas. Jadi tunggu memotong ke bawah, kemudian rebound breakout ke atas lagi, kita barusan buy ya. Itu yang mau buy and weakness ya 240 ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 252, swing high terdekatnya ya, hari Kamis di sini ya, kita boleh buy. Jadi buy high sell higher ya, bertahap aja naik ke atas 262 tambah lagi, naik ke atas 270 tambah lagi, target price berikutnya di 300. Itu kurang lebih untuk BRMS ya. Tapi sekedar info aja, kalau mau buy Bumi BRMS jangan dua-duanya, salah satu aja karena satu grup ya. Terserah Anda pilih yang mana. Kalau misalnya Bumi terlalu fluktuasinya tinggi ya mungkin pilih BRMS ya. BRMS masih cenderung rapi ya di sini ya. 200, 220, 220, 240, 240, 270 ya seperti itu ya. Ini trading range-nya. Atau pakai acuan 260 ya, setiap lipatan 20 rupiah. Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah saya bahas.
6 saham untuk satu video. Jangan lupa cek playlistnya ya, ada beberapa video untuk minggu ini periode tanggal 5 September sampai dengan 9 September 2022. Jadi seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Yang barusan kenal jangan lupa subscribe, bantu like juga, nyalakan lonceng notifikasinya. Sebenarnya yang paling bantu itu kalau mau mendukung channel Saham Profit ya, itu nontonnya dari awal sampai akhir. Karena kalau watch time-nya naik, itu kecenderungan makin banyak dipromosikan YouTube ya. Kalau makin banyak dipromosikan, banyak yang nonton, ya banyak yang buy, mudah-mudahan harganya naik, kita profit bersama ya. Amin. Sekian, terima kasih banyak, tetap semangat.